Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muqarrabin. Hurrin muazzalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Al-Fakhir Buya Helmi senantiasa bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada dalam menjalankan segala aktivitas kegiatan sehari-hari, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan rezekinya, dan Allah jaga kesehatan dan iman sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. 7 tanaman yang memberikan energi positif yang disebut dalam Al-Quran dan dapat mengusir makhluk astral alias jin. Simak kontennya sampai habis sehingga tidak gagal paham dalam memahaminya. Dan Al-Fakhir Buya Helmi senantiasa bermohon dengan keikhlasan sahabat-sahabat Buya Helmi untuk selalu dukung channel YouTube Buya Helmi agar algoritma YouTube Buya Helmi berkembang di tengah-tengah sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Sahabat Buya Helmi, Anda memang tidak pernah dilarang untuk menanam tanaman apapun di sekitar rumah atau di dalam rumah. Ada sejumlah tanaman yang diyakini bisa membawa energi positif dan bisa mengusir keburukan makhluk astral yang ada di dalam rumah dan sekelilingnya, dan hal ini terdapat di dalam Al-Quran sebagai petunjuk umat Islam. Sahabat Buya Helmi, keburukan-keburukan itu misalnya energi negatif dari makhluk astral alias jin, syaitan, gondoruo, dan sejenisnya, hingga sihir santet. Sahabat Buya Helmi, perlu diketahui, sihir berupa santet telah dikenal sejak lama, bahkan sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri disebut pernah menjadi sasaran target sihir dari orang Yahudi, dan pernah dikisahkan dari Aisyah dalam sebuah hadis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat syahiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta kana yukhayyiru ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma yaf'aluhu hatta kana dzata yaumi da'a wa da'a thumma qala asy'arti annallaha abtani bima fihi shifai. Dari Aisyah diriwayatkan, ia berkata, Nabi pernah disihir hingga beliau dibuat seolah-olah melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya. Hingga suatu hari beliau memanggil-manggil, lalu beliau bertanya,
apakah kamu, wahai Aisyah, tidak merasakan bahwa Allah telah mengabarkan tentang kesembuhanku? Dua orang laki-laki mendatangiku, lalu salah satu dari keduanya duduk di sebelah kepalaku dan satunya di sebelah dua kakiku. Kemudian salah satu malaikat mengatakan kepada malaikat yang lain, ada penyakit laki-laki ini terkena sihir, jawabnya. Siapa yang menyihirnya? Tanya salah satu malaikat. Yang menyihirnya adalah Labid bin Al-Asham. Jawabnya malaikat yang lain. Dengan apa disihir? Dengan apa disihir? Sisir rambut yang jatuh, serta selendang mayang pohon kurma. Jawab malaikat satunya, di mana letaknya? Di dalam sumur Zarwan, ucap malaikat yang lain. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Lalu Nabi keluar menuju sumur itu, kemudian kembali dan berkata kepada Aisyah ketika pulang, pohon kurmanya seperti kepala setan. Lalu aku, yaitu Aisyah, berkata, apakah engkau bisa mengeluarkannya ya Rasulullah? Tidak, sungguh Allah telah menyembuhkanku. Aku khawatir memberikan kesan buruk kepada orang lain. Kemudian sumur itu dikubur, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hingga saat ini, jin dan sihir masih berkembang di sebagian masyarakat. Selain berdoa, berzikir, dan membaca ayat-ayat ruqyah, Anda juga bisa berikhtiar dengan menanam tanaman yang diyakini bisa membawa energi positif, mencegah datangnya sihir dan jin serta makhluk astral lainnya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun jenis tanaman yang ada di dalam Al-Quran dan bisa mengusir keburukan serta menambah energi positif untuk lingkungan dan rumah kita, yaitu 1. Daun bidara. Pohon dan daun bidara adalah salah satu tanaman yang disebut dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Waqiah ayat 27 sampai dengan 29. Daun dan pohon bidara diyakini jadi salah satu tanaman yang ditakuti setan dan jin kafir. Bukan hanya itu, tanaman ini juga sangat erat kaitannya dengan perjalanan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Yang kedua, kurma azwa. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa orang-orang yang makan buah kurma sebanyak 7 butir, maka orang tersebut akan dilindungi dari serangan sihir selama 1 hari penuh. 7 butir kurma azwa merupakan obat penangkal sihir. Jadi, buah kurma yang sangat ditakuti jin kafir. Oleh karena itu, menanam atau memakan buah kurma bisa jadi salah satu cara untuk terhindar dari sihir dan gangguan jin yang jahat. Yang ketiga,
pohon pisang. Pohon pisang adalah salah satu pohon yang disebut juga di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 29. Wa talhi mamdud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Pisang memang menjadi salah satu buah yang kaya manfaat dan gizi. Pohon pisang juga memiliki kemampuan membuat Anda lebih berenergi positif, bertenaga kuat, terutama jika hampir berbuah pohon pisang tersebut dapat kita konsumsi. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun jenis tanaman yang keempat yaitu pohon zaitun. Sama seperti pohon lainnya atau tanaman lainnya, tanaman atau pohon zaitun juga kerap disebut dalam Al-Quran. Konon, pohon ini sangat diberkahi. Hadis dari Ahmad dan Tirmizi juga menyebutkan bahwa umat muslim disarankan menggunakan minyak yang berasal dari zaitun. Pasalnya, zaitun adalah tanaman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak khasiat dari tanaman zaitun tersebut. Sahabat Buya Helmi, 5, yaitu tanaman atau pohon kaktus. Tanaman kaktus tergolong sebagai tanaman hias yang sangat mudah dirawat. Bahkan bisa menanamnya di dalam rumah dengan memastikan pencahayaan yang cukup. Tapi di luar itu, semua kaktus diyakini sebagai tanaman yang bisa menyerap energi negatif yang muncul di sekitarnya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Yang keenam yaitu bunga mawar. Apakah itu mawar berduri atau bukan mawar berduri? Hal ini dapat membawa energi positif dan dapat pula bermanfaat menghindari gangguan makhluk astral atau sihir dan santet. Bunga mawar yang sangat cantik rupanya tidak hanya memiliki fungsi estetika saja. Lebih dari itu, tanaman hias satu ini bisa dipakai untuk menangkal gangguan gaib. Misalnya untuk menangkal jika ada seorang yang berniat jahat dengan mengirimkan gangguan dalam bentuk tak kasat mata seperti sihir, santet, teluh. Sementara itu, dalam ajaran Islam, bunga mawar sebagai tanaman hias yang mempunyai khasiat khusus yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Sebab tanaman mawar ini diyakini mempunyai kemampuan untuk menangkal dan menyerap energi negatif makhluk astral tersebut. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala
berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun pohon atau tanaman yang ketujuh yang dapat menangkal sihir, santet, dan energi negatif dari makhluk astral, yaitu bambu kuning. Pohon bambu kuning memang identik dengan tempat bersarangnya makhluk gaib seperti wewe gombel. Namun hal berbeda justru berlaku untuk bambu kuning. Bambu kuning ini memang cantik sebagai tanaman hias, tapi juga bisa menjadi tanaman pengusir makhluk astral alias jin atau dedemit atau makhluk-makhluk astral yang lainnya. Pohon bambu memang identik dengan tempat bersarangnya makhluk gaib, tapi untuk bambu kuning tidaklah demikian, justru malah sebaliknya. Tapi juga bisa menjadi tanaman pengusir jin yang sangat ampuh untuk menghilangkan gangguan makhluk astral tersebut dan menyerap energi serangan, sihir, santet, dan guna-guna. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Itulah 7 jenis tanaman atau pohon di dalam Al-Quran yang dapat menyerap energi negatif dari makhluk astral atau dapat menangkal serangan, sihir, santet, dan guna-guna. Semoga channel ini bermanfaat. Sampai berjumpa dalam konten amalan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.